Jika doa manusia yang banyak salah saja dikabulkan Allah, bagaimana dengan doa para malaikat? Sobat Rizki rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekitarnya bertasbih memuji Tuhan mereka, dan mereka beriman kepadanya, serta memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman seraya berkata, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka jahanam. Quran Surat Al-Mu'min ayat 7. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu, lantaran malaikat Allah pun peduli memintakan ampunannya bagi mereka. Sepanjang orang-orang yang beriman itu bertaubat dan senantiasa mengikuti jalan Tuhannya, malaikat tidak putus-putusnya memintakan ampunan bagi mereka. Lebih jauh, malaikat Allah pun memintakan ridhonya untuk memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga Aden dan memelihara mereka dari siksaan neraka, yakni tempat pembalasan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Al-Sayyiyat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, malaikat berdoa, wahai Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang soleh di antara ayah-ayah mereka dan istri-istri mereka dan keturunan-keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Mu'min ayat 8. Dalam ayat berikutnya, dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Mu'min ayat 9. Selain itu, malaikat senantiasa memintakan ampunan dan rahmat Allah bagi orang-orang yang belum beranjak dari tempat sholatnya. Rasulullah SAW bersabda, dan malaikat bersolawat mendoakan orang yang masih berada di tempat sholatnya. Malaikat berkata, wahai Allah, berikanlah rahmat padanya. Wahai Allah, terimalah tobatnya. Sepanjang orang itu tidak mengganggu orang lain dan sepanjang belum batal wudunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Luar biasa, diamnya seseorang di tempat duduknya ba'da sholat berjamaah berhasil mendapatkan kepedulian malaikat, sehingga mereka pun memintakan rahmat Allah dan memintakan ampunannya baginya. Apalagi bila orang tersebut mengisinya dengan zikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Ibnu Bathal berkata, barang siapa yang ingin dosanya diampuni tanpa capek, hendaknya mempergunakan kesempatan berada di tempat duduknya ba'da sholat untuk mendapatkan doa dan istighfar dari malaikat. Dalam kondisi seperti itu, peluang doa mereka dikabulkan sangat besar. Malaikat juga senantiasa meminta ampunan Allah bagi orang-orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang menjenguk orang sakit pada sore, malam hari, kecuali 70.000 malaikat keluar beristighfar baginya sampai pagi hari, dan dia berada di taman surga. Barang siapa yang menjenguknya pada pagi hari, 70.000 malaikat akan keluar beristighfar untuknya sampai sore, malam hari, dan dia berada di taman surga. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jika doa manusia yang banyak salah saja dikabulkan Allah, bagaimana dengan doa para malaikat yang senantiasa taat kepada Allah? Malaikat
adalah makhluk suci yang diciptakan dari cahaya. Siapa yang didoakan malaikat, maka beruntunglah ia karena amalannya disampaikan kepada Allah. Untuk diketahui, para malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang berbuat baik dan beramal soleh ketika di dunia. Dan berikut ini 15 golongan orang yang akan didoakan oleh malaikat yang bersumber dari hadis Nabi SAW. Golongan yang pertama ialah orang yang bersedekah setiap pagi. Keutamaan bersedekah di setiap pagi terlebih kepada anggota keluarga atau fakir miskin mendapat keutamaan khusus didoakan oleh malaikat. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ketika hamba berada di setiap pagi, ada 2 malaikat yang turun dan berdoa, 'Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak, rajin memberi nafkah pada keluarga.' Malaikat yang lain berdoa, 'Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah, memberi nafkah.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Golongan yang kedua ialah orang yang menuntut ilmu dan duduk di majelis ilmu. Malaikat senantiasa mendoakan orang yang belajar dan menuntut ilmu serta mengajarkannya. Berikut hadisnya. Barang siapa yang menempuh jalan, yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah akan membuat dirinya menempuh jalan di antara jalan-jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena suka dengan apa yang dia lakukan. Sesungguhnya seluruh makhluk di langit dan di bumi akan memohonkan ampunan kepada orang yang berilmu, termasuk ikan di tengah-tengah air. Sahihul Jami. Golongan yang ketiga ialah orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah SAW sekali saja, maka Allah dan para malaikat akan bersolawat kepadanya sebanyak 70 solawat. Maka sedikitkanlah atau perbanyakkanlah seorang hamba dalam membacanya. Tidaklah seorang muslim bersalawat kepadaku kecuali malaikat akan mendoakannya sebanyak ia bersalawat atasku. Maka para hamba hendaknya mempersedikit salawat atau memperbanyaknya. Sahihul Jami. Golongan yang keempat ialah orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya, dan dia akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Golongan yang kelima ialah orang yang duduk menunggu waktu sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Muslim. Golongan yang keenam ialah orang-orang yang berada di saf terdepan ketika sholat berjamaah. Sungguh beruntung orang yang sholat di saf pertama. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf pertama. Hadis riwayat Abu Daud. Golongan ketujuh ialah orang yang menyambung saf salat berjamaah, mengisi saf kosong. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya
Allah dan para malaikatnya selalu mendoakan orang-orang yang menyambung saf-saf dalam sholat. Siapa saja yang mengisi bagian saf yang kosong akan diangkat derajatnya oleh Allah 1 tingkat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Golongan yang ke-8 ialah orang yang mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Orang yang mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan malaikat mendapat keutamaan sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, karena para malaikat pun ikut mengamininya. Maka siapa yang bacaannya, aminnya bertepatan dengan bacaan malaikat, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Golongan ke-9 ialah orang yang berdiam diri di tempat sholatnya usai mendirikan sholat. Dari Abu Abdirrahman ia berkata, aku mendengar Ali berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika seorang hamba duduk di masjid setelah melaksanakan sholat, maka para malaikat akan bersolawat untuknya. Dan solawat mereka kepadanya adalah dengan berkata, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Jika ia duduk untuk menunggu sholat, maka para malaikat akan bersolawat kepadanya. Solawat mereka kepadanya adalah dengan berdoa, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Ahmad. Golongan yang ke-10 ialah orang yang melaksanakan sholat subuh dan asar berjamaah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rabb mereka. Dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian ditinggalkan? Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di riwayat lain disebutkan, ketika Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Para malaikat menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad Al-Musnad. Golongan yang ke-11 ialah orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat dan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Hadis riwayat Muslim. Golongan yang ke-12 ialah orang yang sedang makan sahur. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tabrani. Golongan yang ke-13 ialah orang yang menjenguk orang sakit. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang menjenguk muslim lainnya yang sakit di pagi hari, melainkan akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari. Dan jika ia menjenguknya di sore hari, maka akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga pagi hari. Dan ia akan memperoleh buah-buahan yang dipetik dari surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Golongan yang ke-14 ialah
orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit-langit dan bumi-bumi, hingga semut-semut yang ada di lubangnya, hingga ikan-ikan, benar-benar semuanya bersolawat, memintakan ampun untuk orang yang mengajari kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Golongan yang ke-15 ialah orang yang bersiwak ketika hendak sholat dan membaca Al-Quran. Berikut keutamaan bersiwak yang mendatangkan keridhaan Allah. Para malaikat juga menyukai mereka yang bersiwak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba apabila bersiwak kemudian berdiri sholat, maka ada malaikat berdiri di belakangnya dan mendekat sampai meletakkan mulutnya di atas mulut hamba itu, sehingga tidaklah dia membaca satu ayat pun kecuali berada di rongga malaikat. Maka sucikanlah mulut kalian untuk membaca Al-Quran. Riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Golongan yang ke-16 ialah orang yang menghatamkan Al-Quran. Para malaikat juga mendoakan orang yang menghatamkan kitabullah Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang hamba membaca Al-Quran, ketika hatamnya ada 60.000 malaikat ikut membacakan sholawat, mendoakan hamba tersebut. Hadis riwayat Ad-Dailami. Di riwayat lain, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran di pagi hari, maka para malaikat semuanya membaca sholawat, mendoakan orang tersebut sampai sore hari. Dan barang siapa yang menghatamkan Al-Quran di sore hari, maka para malaikat semuanya membaca sholawat, mendoakan orang tersebut sampai pagi hari. Hadis riwayat Abu Nuaim. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.